Mimpi Indonesia untuk tampil di Piala Dunia 2026 memasuki babak paling menegangkan. Timnas Garuda resmi tergabung di grup neraka bersama dua raksasa Asia, Arab Saudi dan Irak. Tapi belum mulai bertarung, badai sudah datang lebih dulu. Striker utama kita, Ole Romeni, cedera parah dan naik meja operasi. Pelatih genting, tapi sang jenderal PSSI, Erick Thohir, tak tinggal diam. Dua nama baru. Subscribe sekarang untuk mendapatkan update terbaru. Tunjukkan dukunganmu dengan like jika pendapatmu di kolom komentar. Penyerang berdarah Indonesia siap dikebut proses naturalisasinya. Siapa saja mereka? Seberapa berat ujian yang menanti Garuda di ronde keempat? Dan apakah mimpi Piala Dunia akan terus hidup atau mulai memudar? Yuk kita bahas tuntas semuanya. Subscribe sekarang untuk mendapatkan update terbaru. Tunjukkan dukunganmu dengan like jika pendapatmu di kolom komentar. Sudah, Timnas Indonesia resmi tergabung di grup B untuk ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan ini bukan grup biasa, ini grup neraka guys. Garuda akan menghadapi dua raksasa Asia, Arab Saudi dan Irak. Pertandingan pertama digelar 8 Oktober 2025 melawan tuan rumah Arab Saudi. Lalu, hanya berselang 3 hari, kita langsung bertemu Irak pada 11 Oktober loh. Ini bukan kali pertama kita ketemu mereka. Di ronde ketiga sebelumnya, Timnas Indonesia sukses bikin kejutan lawan Arab Saudi, 1 kali imbang dan 1 kali menang. Saat itu, Arab Saudi dilatih 2 pelatih top, Roberto Mancini dan Hervé Renard. Nah, kali ini, Hervé Renard masih jadi nahkoda mereka, sedangkan timnas kita dipimpin pelatih baru, Patrick Kluivert, legenda Belanda, yang menggantikan Sintayong. Bagaimana dengan Irak? Sayangnya, rekor kita kurang oke. 3 kali pertemuan terakhir semuanya berakhir dengan kekalahan. Tapi, pelatih Irak sekarang adalah Graham Arnold, bukan pelatih sebelumnya. Dan ini bisa jadi peluang kita membalikkan keadaan. Namun, di tengah persiapan menghadapi 2 lawan berat, kabar mengejutkan datang dari Eropa. Striker naturalisasi kita, Ole Romeni, mengalami cedera parah saat membela Oxford United di Piala Presiden 2025 setelah di-tackle horor oleh Paulinho Mocelin. Kakinya patah dan dia harus naik meja operasi. Pelatih Kluivert sudah mengonfirmasi langsung bahwa kemungkinan besar Ole bakal absen panjang, termasuk saat melawan Arab Saudi dan Irak. Sayang sekali tidak ada kabar bagus dari kondisi Ole Romeni, ujar Kluivert di Jakarta International Stadium. Kehilangan Ole tentu menjadi kerugian besar. Ia merupakan striker tajam yang diharapkan jadi ujung tombak Garuda di ronde keempat ini. Subscribe sekarang untuk mendapatkan update terbaru. Tunjukkan dukunganmu dengan like jika pendapatmu di kolom komentar. Tapi tenang, Ketua Umum PSSI Erick Thohir langsung bergerak cepat. Dalam konferensi pers di JIS, Erick menyatakan sudah ada 2 pemain keturunan yang menyatakan komitmen untuk membela timnas Indonesia. Ada 2 tambahan yang sedang kami seriuskan, dan sepertinya tadi malam dua-duanya sudah komitmen, ujar Erick. Meski belum diumumkan secara resmi, rumor langsung beredar. Nama-nama penyerang keturunan Indonesia langsung ramai diperbicarakan publik. Inilah 3 nama yang diyakini berpeluang besar mengisi posisi kosong yang ditinggalkan Rumeni. 1. Ais Dalinga, tim gol dari Bolonya. Ais Dalinga, penyerang jangkung setinggi 190 cm yang kini membela Bolonya di Serie A, disebut-sebut punya darah Indonesia. Meski belum ada konfirmasi resmi, akun @halfbloodindonesia pernah
mengunggah dokumen arsip Belanda yang menunjukkan bahwa keluarga Dalinya pernah tinggal di Tanjung Priok pada tahun 1950. Thijs dikenal sebagai striker tajam. Ia pernah main di Liga Prancis bersama Toulouse dan kini di Serie A. Fisiknya kuat, finishingnya tajam. Jika benar dia bersedia dinaturalisasi, maka lini depan Garuda bakal punya striker grade A sekaligus predator House Goal loh. Subscribe sekarang untuk mendapatkan update terbaru. Tunjukkan dukunganmu dengan like. Berikan pendapatmu di kolom komentar. 2. Dins Vandenberg sudah siap dari lama. Dins Vandenberg, striker muda berusia 23 tahun dari klub VVV Venlo, sebenarnya sudah lama menyatakan minat membela timnas Indonesia. Dia bahkan pernah bicara langsung dengan perwakilan PSSI, Fardi Bahdim, dan Hamdan Hamidan. Din juga sudah follow akun Instagram Erick Thohir dan PSSI loh. Ini makin menguatkan sinyal bahwa dia salah satu dari dua nama yang dimaksud Erick. Vandenberg punya naluri gol tinggi dan karakter striker modern, cepat, lincah, dan pekerja keras. 3. Miliano Jonathans, pemain muda kreatif. Nama ketiga datang dari posisi yang lebih fleksibel. Gelandang serang atau winger, Miliano Jonathans, pemain 21 tahun yang membela FC Utrecht di Belanda. Miliano punya darah Indonesia dari sang ayah. Kabarnya, ayahnya sudah datang ke Jakarta untuk membicarakan proses naturalisasi. Gaya main Miliano cepat, atraktif, dan penuh kreativitas. Bisa banget jadi tumpuan serangan timnas Indonesia di masa depan. Subscribe sekarang untuk mendapatkan update terbaru. Tunjukkan dukunganmu dengan like. Berikan pendapatmu di kolom komentar. Meski kehilangan oleh Romeni jadi pukulan telak, kita tetap punya alasan untuk optimis. Dengan dua penyerang baru yang siap dinaturalisasi, ditambah racikan strategi Patrick Kluivert, timnas Indonesia siap bertarung habis-habisan di grup A. Lawan kita memang berat, tapi ini adalah ujian sesungguhnya untuk menuju Piala Dunia 2026. Ayo dukung terus Garuda, dan mari kita sambut era baru sepak bola Indonesia dengan penuh semangat.